Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhadi dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Lambung Mangkurat akan melaksanakan UKIN praktik pembelajaran hari ini Selasa tanggal 24 November 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, selalu sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, pada hari ini hari apa? Hari Selasa, Selasa tanggal 24 November 2020. Nah, ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Nah, berdoa Bapak mintakan kepada Bapak dia untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memperoleh manfaat dan diberi kelancaran dalam mempelajari apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Halo Bandung. Ya, kita semuanya dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Silakan duduk. Nah, yang menginginkan Halo Bandung tadi, semoga kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa menghargai atas jasa para pahlawan. Nah, untuk lebih bersemangat, semuanya berdiri lagi, ya, berdiri lagi. Tepuk PPK. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Luar biasa anak Bapak ya. Bapak ingin bertanya, pada minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Belajar tentang
Keragaman apa? Wira Kira. usaha. Kira. Ya, ini apa? Hidup. Apa? Iya, betul, mengisi riwayat Hidup. apa? Membawa Mainan magnet magnet. dan kemudian serbuk magnet ya, serbuk besi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, Bapak harapkan kalian mampu menganalisis posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi medan magnet, kemudian menyimpulkan medan magnet, mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang, dan menganalisis komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang. Jadi nanti kalian akan menyaksikan sebuah video dan analisis video tersebut, dan kalian membuat laporan peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Kemudian nanti kalian juga akan membuat atau melakukan percobaan medan magnet, dan kalian akan menyimpulkan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian yang terakhir kalian akan mengisi teks formulir pengiriman barang. Nah, anak-anak, sebelumnya silahkan kalian baca dulu teks tentang anak. Sekarang silahkan kalian baca teks dengan judul kreativitas yang membuahkan hasil pada lembar yang sudah Bapak sediakan. Silahkan kalian baca dalam hati. Gimana sudah? Sudah. Tadi yang dibaca apa? Kreativitas yang membuahkan hasil. Ya, bagus. Mengisahkan tentang apa itu? Ibu Made Yuliana. Ibu Made Yuliana. Apa yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliana? Mengumpulkan bunga kering. Iya, betul, mengumpulkan Bunga bunga kering. kering dijadikan apa? Menjadikan usaha. Usaha, iya betul. Aneka produk pewangi. Iya betul. Dengan kreativitas, walaupun dengan bunga-bunga kering, Ibu Made Yuliana dapat menjadikan sebuah produk. Nah, dalam melakukan produksi, Ibu Yuliana kemana saja dijualnya? Ke dalam negeri dan mancanegara. Nah, dalam negeri dan mancanegara, artinya di luar Indonesia. Nah, ini berkaitan juga dengan pembahasan kita hari ini ya, bagaimana kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, baik mengirim barang atau menjual barang, membeli barang, kegiatan ekonomi lain di kawasan ASEAN atau negara-negara tangga Indonesia. Nah, semuanya sekarang Bapak ingin membagi kalian dalam kelompok. Nah, video kalian amati dan kalian analisis, diskusikan dengan teman dalam kelompoknya. Yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah di seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia tanpa proses yang berbeda. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Diingat tadi di video tadi?
Apa itu? Adalah sebuah ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas Antar negara. negara ASEAN. Ya, tujuannya untuk apa dibentuknya? ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi yang sama. Barang dan jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Nah, artinya dengan adanya MENA, negara di Asia Tenggara, siapa? Tadi contohnya ibu siapa? Ibu Made Juliana tadi menjual barang kerajinan ke mancanegara. Ya. Nah, Indonesia berperan dalam MENA. Perannya apa? Sebagai negara yang memproduksi, mengkonsumsi ataupun investasi di bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, Bapak minta kalian silahkan berdiskusi dalam lembar LKPD kalian ada beberapa pertanyaan, kalian jawab. Kemudian kalian buat laporan hasil diskusi. Nanti Bapak minta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelompok kalian. Ya, silakan dikerjakan. Adalah menjadi tempat jalur di kawasan ASEAN. Selesai, silakan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kelompok dulu yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompoknya Harin atau Lia yang ingin menyampaikan diskusi. Yang lain, kelompok lain, kelompok Medi dan Arsani, silakan menyampaikan apa yang disampaikan dari kelompok Lia. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Indonesia berperan dalam terbentuk MENA dan Indonesia dalam bekerja sama masyarakat ekonomi ASEAN. MENA adalah menjadi tempat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Pasifik. Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi di ASEAN seperti ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Yang harus dipersiapkan sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di area MENA. Iya, makasih. Silakan dulu ke kanan dulu kelompoknya. Ya, nah, bagaimana setelah kalian mendengarkan presentasi dari kelompoknya Lia? Setuju. Tidak? Setuju. Ya. Jadi Indonesia berperan dalam kegiatan ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, posisi yang perannya perannya apa ya? Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Dan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN menjadi lebih apa perdagangan? Lebih mudah, betul, dan lebih bebas. Yang misalnya ingin menjual atau membeli barang dari negara lain. Kemudian ikut serta dalam melakukan kegiatan di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kemudian apa lagi? Selanjutnya. Indonesia sebagai salah satu pelapor pendiri organisasi kerjasama ekonomi antara negeri. Ya, Indonesia sebagai salah satu pelopor pendiri organisasi ekonomi antar negara. Dan kemudian Indonesia juga sebagai apa? Tuan rumah KTT ASEAN. Ya. Nah, ini gambarnya nih. Indonesia dengan kepala negara Pak Jokowi dan beberapa kepala negara ASEAN mengadakan pertemuan KTT, konferensi tingkat tinggi di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Ya, Thailand. Nah, sekarang kita akan melakukan Percobaan percobaan medan magnet. Apa yang mau disiapkan dalam percobaan magnet?
Asani, besi, dan serbuk besi dari pasir. Kemudian ini untuk kelompoknya aren besi dan serbuk pasir dari ini kertasnya. Nah, kalian kerjakan dalam KKPD kalian ada kegiatan 2. Nah, kalian lakukan percobaan, kemudian tuliskan hasil percobaan pada KKPD kalian. Silakan, ada yang melakukan percobaan, ada yang menuliskan pada LKPD. Ya, silakan lakukan percobaan. Kemudian ada yang melakukan percobaan, ada yang mengamati, ada yang menuliskan hasil percobaan. Jangan lupa tuliskan secara lengkap alat dan bahan yang kalian gunakan, kemudian langkah-langkahnya. Ya, ya ini. Ya, ada Arsani yang membuat percobaan atau Medi. Arsani, ya sama-sama ada percobaan. Kemudian ada yang mengamati, ada yang mencatat hasil dari percobaannya. Silakan lakukan percobaan, ikuti langkah-langkahnya. Dan ditulis langkah-langkah yang sudah kalian lakukan. Ya, bagaimana? Kalian sudah selesai melakukan percobaan? Ya, sekarang kalian presentasikan hasil dari percobaan yang sudah kelompok kalian lakukan. Kalian bacakan di depan kelas. Silakan dari kelompoknya. Ini dulu. Kalian ingin membacakan? Ya, ini silakan. Bacakan hasil presentasi kelompokmu. Percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet, cukup besi yang diperoleh dari gunungan pasir, kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan: taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Tabburkan sapu besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketuklah kertas karton perlahan, gerakan magnet di sekitar kertas. Jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan: ketika kertas karton itu serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Ketika medan magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun pergi. Ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Kesimpulan: serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat terlihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak rada dan benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Medi. Ya, ini bagaimana hasil dari kelompoknya Medi? 7. Kan punya dapat sendiri kan? Coba. Nah, sekarang kalian juga presentasikan hasil percobaan dari kelompok 3 dan 6. Silakan. Percobaan mengidentifikasi medan magnet. Alat bahan magnet serbuk besi yang diperoleh dari gunungan pasir, kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan: taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Tabburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketuk kertas karton secara perlahan. Gerakan magnet di sekitar kertas. Jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan: ketika
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ariel dan teman-temannya ya yang sudah mempresentasikan. Gimana tadi Ariel sudah melakukan percobaan dan tadi bahan apa saja yang harus digunakan? Magnet, ya kertas karton atau kertas A4 ya. Nah apa saja yang harus dilakukan langkah-langkahnya itu apa? Apa saja? Magnet di bawah kertas karton berukuran 4. Ya. Letakkan serbuk besi cukupnya di atas kertas karton tersebut. Ya. Bentuklah kertas karton secara perlahan. Ya. Gerakan magnet di seputar kertas. Jauhkan magnet dari kertas. Nah, dari hasil percobaan kalian apa hasilnya dari langkah-langkah tadi? Hasilnya bagaimana? Setelah magnet, kemudian ada kertas karton ditaburi bubuk atau pasir dari tubukan, ya. Bagaimana hasilnya? Ketika kertas karton ditutup, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet pergi. Ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Ya, dari langkah-langkah tersebut maka menghasilkan percobaan, ya, dan dijelaskan oleh ya tadi hasil percobaannya. Kemudian kesimpulannya apa? Dari langkah tersebut disimpulkan apa? Bahwa magnet itu seperti apa? Serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digerakkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu. Iya, jadi kalau tidak bisa dilihat tapi dapat digambar. Tadi misalnya punya lihat magnetnya bentuknya apa? Bentuknya bulat, ya, bulat. Tadi kemudian sama air ditaburi serbuk maka membentuk. Ketika magnetnya digeser, bagaimana? Mengikuti. Jadi medan magnet walaupun tidak terlihat, namun bisa digambarkan. bisa digambarkan melalui percobaan serbuk besi. Ya bagus. Tadi kami sudah melakukan percobaan dengan baik. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Formulir pengataran barang. Iya, pernah tidak kalian melihat benda atau formulir ini? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Biasanya ini dari di mana? Tempat kalau kita mengirim barang di mana? Kantor. Di kantor, pos mengirim barang. Nah, dalam formulir pengiriman barang ada apa saja? Ada Nama, apa sih? lahir, nama akhir, Nama awal, nama, akhir, alamat penerima, ya, ya, nama telepon, apa lagi? provinsi, Provinsi, yang lagi? Kabupaten. Kamu? Kabupaten. Nah, kalau kita yang ingin mengirim barang, maka kita di mana menulisnya? Di data mana? Data pengirim. Kemudian kalau orang yang ingin kita kirim barang, mengisinya di mana? penerima, Di penerima. Nah, dalam mengisi formulir ini, perhatikan gunakannya huruf bagaimana? Huruf apa? Huruf besar. Kemudian untuk alamatnya huruf kecil. Dan tidak lupa mencantumkan apa? Nomor. telepon, Supaya apa? supaya mudah. Iya, betul. Supaya kalau misalnya ada kesulitan, kurir atau Pak Pos dapat menghubungi si pengirim. Kemudian nomor penerimanya pun diberi nomor telepon supaya apa? Supaya mudah. Iya, betul, supaya mudah mencari Tempatnya. tempatnya kalau misalnya alamatnya susah dituju, ya. Nah, kemudian di bawahnya ada apa? Tanda tangan si pengirim. Ya, dan kemudian ada cap pos, ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian buka dalam KTP kalian. Ya, KTP kegiatan 3. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan tentang formulir teks pengiriman barang. Kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, bagaimana kalian sudah selesai menjawab pertanyaannya? Nah, sekarang kita bahas bersama ya.
Ya, silakan. Ayo. Data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, tanggal pengirim, tanda tangan pengirim, dan petugas. Ya, apa informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Ada apa saja? Ada data pengirim, apa lagi? Alamat, apa lagi? Kode, Nomor telepon, kode telepon, tanggal pengiriman. Ya, tanda tangan pengirim dan petugas pos. Kemudian nomor 2, silakan kelompoknya Arin. Pertanyaannya? Mengapa kita perlu mencantum kode pos dalam formulir pengiriman barang? Ya, gimana? Mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Ya, mengapa kita mencantumkan Kode pos kode pos dalam formulir dalam formulir untuk memudahkan? kurir dalam mengirim barang? Ya, dalam kode pos, misalnya ada kode, kalau kita di Kabupaten Banjar maka ada kodenya, di kecamatan ada kodenya. Jadi dengan kode tersebut memudahkan kurir dalam pengiriman barang. Ya, selanjutnya nomor 4, dibacakan soalnya dan jawabannya. Sani. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Nah, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak lengkap? Kurir akan Tersebut akan kesulitan Iya. menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Ya, betul. Jadi misalnya alamatnya tidak lengkap, kemudian akan mengakibatkan barangnya tidak sampai. Misalnya kita ingin mengirim barang ke Banjarmasin, tapi kita tidak lengkap menulis alamat penerimanya. Nah, kemudian kurirnya bingung. Gimana ini mengirimnya, kan? Akhirnya tidak sampai. Nah, kemudian yang terakhir, apalagi pertanyaannya? Silakan jawab di kelompoknya Arya dan Lia. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Jawabannya, mengapa kita perlu mencantumkan nomor? Ya, mengapa kita harus mencantumkan nomor telepon? Karena jika kita tidak mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima, kurir tidak kesulitan. Ya, betul. Dengan adanya nomor telepon, kurir lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya mengirim barang. Misalnya ada sesuatu yang kesulitan, kurirnya bisa mencari orangnya, alamatnya di mana, mungkin alamatnya susah dicari, kan? Nah, dengan ada nomor telepon maka memudahkan Pak Pos atau kurir. Nah, sekarang kalian silakan tulis atau isi teks formulir pengisian barang pada LKPD kegiatan 4. Coba dibukanya, dibuka LKPD-nya kegiatan 4. Silakan kalian isi masing-masing ya. Jadi, iya sendiri-sendiri. Jadi misalnya Arsani mengirim barang ke Medi mengirim barang ke Arsani. Jadi Arsani menuliskan di atas pengirimnya Arsani, penerimanya Medi. Oh, ini ada. Ya, kemudian juga Arif sama. Jadi Arif mengirimkan barang ke dia mengirimkan barang ke Arif. Jadi saling bertukar data ya. Yang tadi sudah mengisi formulir pengiriman barang. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan ya. Dalam menuliskan formulir pengiriman barang, kita harus teliti dalam pengisian data pengirim dan
Ya, bagus. Jadi kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan membagikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini terdiri dari 5 soal. Semuanya pilihan ganda, kalian kerjakan dengan cara disilang pada jawaban A, B, atau D, A, B, C, atau D yang dianggap paling benar. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Paham? Bapak mau bertanya, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang. Kalian ingat tidak apa saja yang kita lakukan pada hari ini? Apa saja? Ayo. Kita tadi melihat atau menyaksikan video. Kemudian apa lagi kita melakukan apa? Percobaan medan magnet. Kemudian tadi kita mengisi formulir pengiriman barang. Nah, dari hasil evaluasi tadi sudah bagus, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Untuk soal nomor 1 dan 4 masih ada beberapa yang kurang tepat menjawabnya. Untuk itu Bapak nanti akan memberikan materi pengayaan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita memasuki tema 5, subtema 3 pembelajaran 2. Kalian silahkan setelah pulang di rumah boleh mempelajari dulu materinya yang ada di kalian. Lalu kalian boleh mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang ada di buku ataupun sumber lain. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah apa Pisang. semuanya berdiri biar lebih semangat. Ya, 1, 2, 3. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Untuk berdoa, boleh mintakan siapa yang berdoa? Siapa? Ya, Azani. Ya, silakan pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Dengan berdoa semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Nah, Bapak berpesan karena sekarang masih ya pandemi corona, tetap memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, hindari kerumunan. ya bagus Medi ya. Bapak akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.